Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa ba'd. Kasih Mas. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga para sahabat, semoga kepada kita umatnya insyaallah senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, sebelum kita memulai kajian kita haturkan syukur yang mendalam kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih, semoga Allah senantiasa mencatat sebagai amal soleh panjenengan semuanya. Kemudian rasa syukur dan tahmid juga kita sampaikan kepada teman-teman yang sudah berkhidmat membantu jalannya kegiatan yang sama-sama kita sudah rutinkan, baik di media ataupun yang menyiapkan makan. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, afiah, dan semoga Allah berikan ganjaran yang terbaik insyaallah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali mengkaji kitab Tafsir Jalalain. Pada kesempatan malam hari ini 3 ayat insyaallah yang akan sama-sama kita bahas, semoga cukup waktunya. Yang pertama adalah ayat dari surat Al-Baqarah ayat ke-37, kemudian ke-38 dan 39. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Hadirin rahimakumullah, pada ayat yang ke-37 Allah mengatakan fatalaqqa Adama min rabbih kalimat, maka atau kemudian Adam menerima dari Allah, dari Tuhannya, kalimat, beberapa kalimat. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya Adam. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha penerima taubat dan Maha
penyayang. Qul nahbitu minha jami'a, kata Allah, kami berfirman, ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya dari surga. Ya, maksudnya adalah Adam dan istrinya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ya, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka enggak perlu takut ya atas mereka, wala khauf wa lahum yahzanun, dan tidak perlu bersedih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar, sedangkan orang-orang kafir yang mereka mendustai ayat-ayat Allah, ya, ulaika ashabun nar, mereka itu tempatnya di neraka, atau mereka adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, di dalam tafsir Jalalain kita temukan atau kita bisa bacakan yang pertama, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat, ya, alhamahu iyyaha, wa fi qiraatin alhamahu iyyaha, yaitu yang dimaksud Allah mengilhamkan, ya, kalimat-kalimat itu kepada Adam, atau yaqbalu Adam ad-du'a, Adam itu menerima doa, ya, bimbingan Allah Subhanahu wa taala berupa doa. Nanti kita akan lihat doanya di sini. Wa fi qiraatin binasabin, ya, wa rafa. Di kalimat Adam ini teman-teman sekalian, kata Adam, ya, fatalaqqa Adam, ini di dalam Al-Qur'an riwayat Hafiz kita temukan menggunakan rafa. Ya, rafa itu maksudnya dhammah, dengan dhammah, fatalaqqa Adamu gitu. Tapi dalam qiraat yang lain kita temukan itu Adama dengan nasab. Ya, dua-duanya benar, ya. Ay ja'ahu wa hiya rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dalam surat Al-A'raf. Ya. Fada'a biha fataba alaihi qabla taubatihi, ya, innahu at-tawwab ala ibadihi ar-rahim bihim. Ya, hadirin rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini membimbing kepada Adam, ya, dalam Al-A'raf itu kalimatnya Rabbana diawali dengan kalimat qala, dua-duanya memohon kepada Allah. Ya, doanya itu bunyinya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna, ya Rabb kami telah berbuat zalim. Apa kezaliman yang dilakukan oleh Adam dan istrinya? Itu mengikuti bisikan iblis. Ya, sampai nantinya Adam itu diturunkan oleh Allah pada ayat selanjutnya, qul nahbitu minha jami'a. Jadi Allah menurunkan Adam itu dan istrinya itu ke dunia, dikeluarkan dari jannah, dari surga. Tapi yang menarik teman-teman seperti ini, kalau kita mau lihat, Allah tidak biarkan Adam itu bersalah, gitu ya. Tetap Allah membimbing. Makanya kalimatnya fatalaqqa Adam min rabbih kalimat. Jadi yang membimbing Adam dan istrinya itu adalah Allah, sampai Adam itu mendapatkan kalimat Rabbana dhalamna anfusana ini. Ya. Hadirin rahimakumullah, kesalahan yang dilakukan Adam itu adalah bentuk sisi kemanusiaan Adam. Ya, Adam itu manusia yang bisa salah. Dan kalau kita lihat pada kalimat Rabbana dhalamna anfusana ini bentuk i'tiraf Adam. Adam itu mengakui kalau dia salah gitu. Nah, berbeda dengan iblis. Iblis itu berbuat salah
membangkang kepada Allah, sehingga kata iblis itu kita sudah pelajari maksudnya adalah terputus rahmat Allah. Jadi kata ablasa iblis itu artinya terputus rahmat Allah. Jadi iblis itu berbeda dengan Adam. Adam itu berbuat salah tapi dia ngaku. Itu. Sedangkan iblis itu tetap berada dalam kesombongan. Ya, sampai dia mengatakan kepada Allah gitu ya. Buat apa aku menyembah gitu ya. Padahal menyembah Adam itu atau sujud kepada Adam itu bukan untuk menyembah, tapi itu adalah bentuk li ta'zim gitu ya. Tetap menyembahnya hanya kepada Allah. Tapi karena kesombongan itu ya, maka iblis tetap mengikuti karakternya. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam satu ayat ini, teman-teman sekalian, ya, ada dua hal yang dapat kita petik ya, pelajaran, atau tiga hal ya dari satu ayat ini ya. Fatalaqa Adam ya, surat Al-Baqarah ayat ke-80 37 ya. Apa pelajaran yang kita ambil? Bisa kita ambil yang pertama teman-teman sekalian, bahwa al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Itu yang pertama. Jadi manusia itu memang tempatnya lupa, tempatnya salah. Kita itu sebagai manusia itu harus mengakui itu, bahwa kita memang tidak mungkin terus melakukan kebaikan gitu. Ya, kalau di dalam surat yang kaitannya dengan istiqomah yang pernah saya sampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Itu kan juga bentuk seorang hamba itu dibilang istiqomah itu adalah ketika imannya baik. Ya, imannya baik itu apa? Ya, melakukan amal soleh. Jadi kan di dalam hadis disebutkan al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi bentuk iman itu posisinya flat ya, terus baik, itu adalah kita melakukan amal soleh. Nah, kalau kita menurun, berarti iman kita sedang dekat dengan maksiat. Nah, kekhilafan manusia itu adalah bukti dia itu memang manusia. Ya, manusia itu ya asalnya dari kata nasya yansa, mansia manusia kita menyebutnya, itu tempatnya lupa. Maka kalau kita belajar dari ayat ini yang pertama, ya kita memang potensi lupanya itu tinggi, potensi salahnya itu tinggi. Kita tidak seperti malaikat yang selalu taat, kita tidak seperti iblis yang selalu berbuat salah, gitu ya. Tapi manusia itu ada kalanya punya sifat malaikat, ada kalanya punya sifat seperti ya iblis gitu. Artinya ada proses ngebangkang juga kita, atau kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil, labudda minal i'tirafi bil khata' ya awidzan bidunil kibr. Pelajaran yang kedua teman-teman sekalian adalah bahwa kita tuh harus mengakui kesalahan. Nah, itu yang paling penting. Ya, bukan sombong gitu. Kalau kita nggak mengakui kesalahan, kita sombong. Sampai-sampai ada doa, ada kalimat seperti ini ya, teman-teman sekalian. Ya, dari salah seorang pendosa yang dia terus ya ilahi las gitu, tulil firdaus si ahla. Itu kan bentuk pengakuan dosa gitu. Ya. Wala ala nari jahimi. Walaupun kita banyak salah, tapi kita juga nggak mau kan masuk neraka gitu. Ya, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah i'tiraf gitu. Jadi pengakuan gitu bahwa kita memang bisa salah. Ya, teman-teman sekalian. Ada satu kalimat begini bunyinya. Orang ini penuh dosa. Dia sampai mengatakan begini,
inni uhibbuka wa in kuntu asian. Aku ini banyak melakukan dosa, aku ini pendosa ya Allah, tapi aku ini cinta kepadamu. Itu gimana orang cinta tapi masih melakukan dosa? Saking dia itu ya mengakui bahwa dia itu penuh dosa gitu. Ya. Tapi dia juga nggak mau dibilang orang yang nggak cinta Allah. Gitu ya. Sampai ada kalimat begitu dari seorang pendosa, sama seperti tadi syairnya itu ilahi lastuli. Ya. Dia mengakui dosanya. Ilahi, aku ini penuh dosa, tapi aku juga nggak mau masuk ke dalam neraka. Itu yang kedua teman-teman. Ya. Jadi ini penting. I'tiraf itu pengakuan terhadap dosa itu penting, karena itu bentuk kita tuh nggak takabur kepada Allah. Kita nggak sombong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering membahasakan diri saya begini. Kalaupun kemudian kita sudah salah misalkan, ya, kok kayaknya berat gitu ya, maka paksain ya sholawat kepada Allah, kepada Rasulullah, kita zikir semampu yang kita bisa, ya, istighfar misalkan. Ya kenapa? Karena kita perlu itu gitu. Ya, ibarat orang tuh kalau sudah jalan kecapean harus digendong kan teman-teman ya. Orang jalan tuh kecapean dia. Ya, minta tolong kan sama orang lain misalkan dipapah lah atau digendong misalkan atau dikasih alat untuk membantu mendorong. Sama kita ketika kita sudah berlinang dosa teman-teman ya, berlumur dosa ya. Banyak dosa yang sudah kita lakukan. Tidak ada cara lain kecuali kita tetap ya zikir sama Allah biar kita tuh dibantu sama Allah kembali kepada Allah. Gitu. Jangan semakin lupa kita sama Allah. Gitu. Makin sulit nanti kita kembali kepada Allah. Yang ketiga teman-teman sekalian, ya, pelajaran dari ayat yang pertama ini yang kita bahas, ya, dari kalimat fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Pelajarannya adalah bahwa labudda minan nadam, gitu teman-teman. Kita harus menyesali dosa itu. Makanya di sini yang diajarkan oleh Adam alaihissalam dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah kemudian fataba alaihi, ya, memaafkan atau menerima taubatnya Adam alaihissalam itu karena ada penyesalan yang disampaikan Adam melalui doa tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ketika kita mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan, tambah dengan penyesalan dan kita berdoa minta sama Allah. Ya, makanya saya bilang istiqomah itu tidak mudah, sulit. Karenanya kata para ulama itu al istiqomatu khairun min alfi al karamah. Ya, istiqomah itu lebih hebat dari 1000 karomah gitu ya. 1000 kemuliaan. Ya. Jadi teman-teman seberat apapun kita untuk istiqomah selalu berdoa Rabbana misalkan zalamna atau kemudian bisa dengan doa yang lain ya, minta istiqomah Allahumma tsabbitna 'alal iman misalkan, atau ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Itu minta terus teman-teman ya. Saya kemarin baca satu ya postingan Facebook dari salah seorang dosen PNS. Dia pernah ngambil S3 di Monash University di Australia, dan saya pernah mengikuti kajian-kajian beliau karena beliau adalah santri walaupun ngambil S3-nya di Australia. Beliau menulis teman-teman, ada orang, bukan orang biasa maksudnya, dia itu imam alumni Timur Tengah juga. Ya, murtad teman-teman, di Eropa itu murtad, pindah ke Kristen. Coba bayangin tuh, begitu mahalnya istiqomah. Jadi jangan nganggap remeh teman-teman. Ya, oh nggak apa-apa saya melakukan salah, jangan teman-teman. Jaga betul gitu. Kalaupun sampai salah, ingat Allah buru-buru. Ya, karena kita nggak pernah tahu itu. Itu sekelas beliau yang kata kita ngerti agama,
ya, sampai murtad. Dan dia mengatakan sampai begini, setelah saya pindah ke Kristen saya merasakan ketenangan. Astagfirullah. Ya, dia tinggal di negara minoritas seperti halnya Korea lah, seperti itu. Ya, ngeri teman-teman sekalian. Ya. Ternyata nggak cuma di zaman dulu ada cerita seperti itu, di zaman now juga cerita orang pindah dari latar belakang yang paham agama juga ada gitu. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua ayatnya adalah faqulnah bitu minha jami'a. Ya. Qulnah bitu, kami berkata, ihbitu inzilu minal jannah. Ya. Turunlah kalian, ya, maksudnya Adam dan istrinya dari surga semuanya. Karrarahu liya'tifa alaihi. Allah sampai mengulang-ulang. Tapi sebenarnya bentuk pengulangan Allah kepada keduanya atas kalimat itu disebutkan di sini liya'tifa alaihi. Sebenarnya enggak menghilangkan, bukan berarti Allah marah gitu. Enggak. Ternyata disebutkan sir, ya, rahasia, ya, diturunkannya Adam, ya itu, ya, ada hikmah ternyata. Rahasia diturunkannya Adam salah satunya apa? Ya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nah, jadi ahbatuhum minal jannah dalam tafsir Jalalain juga dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan annahu sayanzilul kutub, ya. Wa yab'atsuhumur rasul wal anbiya. Jadi disebutkan di sini ya'tiyannakum minni huda kan. Nyata yang dimaksud huda di sini adalah kitab dan rasul. Jadi Allah nanti akan mendatangkan kepada mereka atau keturunan-keturunan mereka yaitu manusia. Ya, jadi nanti ketika sampai di dunia Adam sampai kemudian beranak pinak itu kita termasuk di dalamnya, ya, sebagai keturunan Adam. Ternyata maksudnya itu adalah nanti diturunkan kepada generasinya Adam itu atau keturunan Adam, ya, kitabun wa rusul. Ada kitab dan ada rasul. Apa sirnya di sini? Ya. Jadi ternyata sir daripada inzal atau ihbat minal jannah ini adalah istimrar nubuwah, teman-teman. Jadi Adam dan istrinya diturunkan sampai kemudian punya anak-anak atau keturunan sampai kepada kita, itu rahasianya adalah bahwa agar ada kelanjutan kenabian. Sampai kan kemudian muncul nabi-nabi yang lain kan, nggak cuma Adam. Gitu, untuk menyampaikan risalah ini. Gitu, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sirnya itu, ya, rahasianya itu. Ya, ahbatuhum minal jannah, ya, annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sayunzil al-kutub, ya, wa yab'atsuhumur rusul wal anbiya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an atau kitab-kitab sebelumnya, mashahif, ya, atau mushaf-mushaf, kemudian yang terakhir adalah Al-Qur'an, dan kemudian mengutus rasul-rasul yang, ya, mengajarkan umat di masa itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Nah, disebutkan di sini faman tabi'a hudaya, ya, fa amana bi wa amila bi taati fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, teman-teman, fil akhirati bi an yadkhulul jannah. Jadi orang yang dia itu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah beriman kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang taat itu mestinya nggak ada rasa takut, ya, tidak perlu bersedih karena mereka itu pasti masuk surga. Tapi bukan berarti ketaatan kita membuat kita sombong gitu loh, bukan. Ya. Tapi maksudnya begini, harusnya pada orang yang taat sama Allah itu dan melakukan, ya, kebaikan-kebaikan itu, dia juga beriman kepada Allah. Harusnya kan dia nggak muncul kekhawatiran gitu akan surga itu, karena tempat mereka memang di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah adamul khauf, ya, wal huzn, ya, liman amana wa ta'a li annal jannah tu'addu lahum. Jadi pelajarannya adalah bahwa nggak perlu kita punya rasa takut gitu, teman-teman sekalian. Bukan berarti juga kita sombong dengan ketaatan.
Ya, karena saya pernah sering sampaikan bahwa ketaatan itu juga nggak menjadi jaminan kepada kita, ya, kita bisa selamat gitu ya, karena tetap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita semuanya. Oleh sebab itu kita jangan sampai sombong dengan apa yang kita lakukan sebagai amal soleh. Terakhir ayatnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya. Sedangkan orang yang kafir, ya, tidak taat sama Allah, ya, dia membohongi atau mendustai ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah, ya, tempat mereka adalah neraka. Hum fiha khalidun makathuna abadan la yafnauna wa la yakhrujun. Tuh, mereka menetap selamanya, ya, mereka masuk di dalamnya dan gak keluar. Ya, teman-teman sekalian, ya, semoga kita tidak termasuk mereka, tapi termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, ya, dan kemudian beriman kepada Allah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma amitna 'ala tha'ah, ya Allah matikan kami dalam keadaan ta'ah, wa tsabitna 'alal iman, tetapkanlah keimanan pada diri kami, ya, semoga kita masuk wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar. Semoga kita dimasukin oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya kira itu cukup, ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.